Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak siswa dan siswi baru SMP Negeri 2 Cikarang Pusat yang hebat. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Efek dari pandemi ini memberikan perubahan yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Selama pandemi, semua diwajibkan bekerja dan belajar dari rumah. Dan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak pun dilarang, termasuk dalam bidang pendidikan. Akibatnya, siswa harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan belajar dari rumah. Tentu hal ini bukan merupakan hal yang mudah bagi kalian, karena ini merupakan hal yang sangat baru bagi semuanya. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa hal ini tidak hanya terjadi bagi diri kita, melainkan ini terjadi pada seluruh negara di dunia. Tugas kita adalah untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang ada, dan kalian juga harus tetap belajar dari rumah. Nah, untuk itu Bapak akan memberikan tips belajar efektif dari rumah selama masa pandemi. Oke, yang nomor 1 adalah tip dari Bapak, tentukan waktu belajar sesuai dengan jadwal. Cara belajar efektif di rumah yang pertama adalah kamu harus menentukan waktu atau buat schedule seperti jadwal yang telah diberikan oleh sekolah. Kerjakan tugas sesuai dengan jadwalnya, jangan biasakan untuk menunda-nunda, karena jika sekali kalian menunda dan tidak disiplin terhadap waktu yang ditentukan, maka kalian akan kesulitan di akhir karena tugas menumpuk. Kemudian juga pastikan sudah memiliki jadwal pelajaran yang sudah diberikan oleh sekolah dan waktunya. Kemudian catat dan tempel di dinding kamar agar kamu mudah mengingat dan melihat jadwal pelajarannya. Tips yang kedua adalah rapikan meja belajar kalian. Setelah menentukan waktu, cara selanjutnya ialah dengan merapikan meja belajar setelah belajar. Momen ini bisa sekaligus kamu gunakan untuk bersih-bersih dan membuang benda-benda yang sudah tidak diperlukan di meja belajar. Juga di kamar kalian, pastikan meja belajar kamu cukup nyaman sehingga kamu bisa belajar dan berkreasi dengan baik. Ya, itulah anak-anakku. Jadi tip yang kedua adalah rapihkan meja belajar. Kemudian berikutnya adalah tips yang ketiga, cara efektif belajar dari rumah, yaitu dengan cari tahu cara belajar yang sesuai dengan diri kamu. Nah, tiap orang mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang senang belajar dengan mendengarkan musik, ada yang butuh ketenangan, ada juga yang senang sambil ngemil. Nah, dengan cara mencari tahu tipe belajar yang kamu sukai dapat menghindarkan kamu dari ngantuk atau rasa malas yang menyerang. Dengan santai dan rileks, belajar pun akan lebih efektif loh. Nah, kemudian tips yang keempat adalah cari media belajar yang tepat. Selain mendapat materi belajar dari sekolah selama belajar di rumah, kamu pun tentu harus tetap membekal diri kamu dengan media-media belajar lainnya yang tepat. Selain bisa mendapatkan berbagai materi dari semua mata pelajaran, banyak aplikasi yang bisa kamu akses secara gratis saat ini. Jadi tentukan media pembelajaran yang tepat untuk diri kalian masing-masing. Kemudian yang kelima adalah tipsnya belajar dengan teman secara virtual. Di zaman yang serba canggih seperti ini, kalau kamu ingin belajar bareng dengan teman juga tidak harus dengan ngumpul bareng. Kamu bisa memanfaatkan beragam aplikasi yang ada untuk berkomunikasi dengan teman. Bisa melalui chat ataupun video call. Dengan belajar bersama teman-teman melalui video call, mungkin kalian akan lebih semangat sehingga rasa kantuk dan rasa bosan akan hilang. Kamu bisa mengajak beberapa teman dan tentukan jadwalnya. Kalian bisa saling sharing dengan teman-teman lainnya. Kemudian juga kalian bisa bertukar informasi tentang materi dan tugas yang akan dikerjakan. Kemudian tip yang keenam adalah jaga komunikasi dengan guru.
Selama belajar dari rumah, kalian harus tetap menjaga komunikasi dengan guru agar tidak ketinggalan informasi-informasi baru dari sekolah. Pastikan kamu juga sudah masuk ke grup kelas dan juga sudah masuk dalam kelas pembelajarannya secara online yang telah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru. Misalnya ada Bapak dan Ibu guru yang menggunakan Google Classroom atau yang lainnya. Pastikan kalian sudah mempunyai kode kelasnya dan masuk bergabung ke kelas tersebut, sehingga jika Bapak Ibu guru memberikan tugas, kalian bisa mendapatkan notifikasi dan bisa langsung membuka tugasnya. Segera buka dan pahami apabila ada informasi baru yang dibagikan oleh Bapak dan Ibu guru. Jika ada yang perlu ditanyakan, kalian dapat menghubungi Bapak dan Ibu guru yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan adab sopan santun. Ya, jadi tips yang keenam ini adalah menjaga komunikasi. Kemudian tips yang ketujuh adalah olahraga dan jaga kesehatan. Selain menyiapkan tempat, waktu, dan materi pelajaran, kamu juga harus menyiapkan fisik kamu supaya bisa tetap fit selama waktu belajar. Kemudian yang paling penting ini tolong disiapkan air putih. Lebih banyak minum air putih. Olahraga ringan hanya untuk melemaskan otot-otot. Kemudian jangan terfokus pada layar gadget ataupun layar monitor dari laptop kamu. Harus ada sedikit refleksi. Nah, tentunya ini semua dilakukan tetap stay di rumah dan patuhi protokol kesehatan. Ingat, kesehatan adalah segalanya. Tanpa badan dan jiwa yang sehat, kita tidak akan bisa beraktivitas. Tetap semangat dan berdoa supaya semuanya baik-baik saja. Itulah beberapa tips belajar dari rumah yang bisa kamu terapkan selama pandemi ini. Tetap stay di rumah dan patuhi protokol kesehatan. Ingat, kesehatan adalah segala-galanya. Sekali lagi, kesehatan adalah segala-galanya. Jadi tetap semangat dan berdoa semoga semua segera kembali pulih seperti biasa, seperti semula, dan baik-baik saja. Terima kasih. Tetap semangat anak-anakku sekalian selama mengikuti MPLS ini tentunya sampai selesai.